Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Randia dari jurusan Teknologi Otomotif. Di sini saya mau presentasi tentang kepemimpinan dan pemberdayaan. Pengertian kepemimpinan dan pemberdayaan. Kepemimpinan pemberdayaan didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang mendedikasikan kekuasaan, memberikan otonomi kerja, pelatihan, serta informasi pada bawahan yang akan meningkatkan motivasi bawahan. Alasan utama penerapan pemberdayaan. Yang pertama, pemberdayaan memicu dan menciptakan motivasi yang kuat dari bawahan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi dari bawahan, aktualisasi diri, penghargaan diri, kebutuhan pertumbuhan. Yang kedua, pemberdayaan secara aktual, meningkatkan jumlah total dari kekuasaan yang ada di organisasi sehingga organisasi menjadi kuat. Yang ketiga, pemimpin dapat memperoleh manfaat dari tambahan kemampuan partisipasi bawahan yang bisa diperoleh organisasi, seperti pemimpin dapat berkonsentrasi pada pencapaian visi organisasi. Pemimpin perlu selalu mengawasi. Kondisi dasar bagi penerapan pemberdayaan. Yang pertama, partisipasi. Peningkatan partisipasi komitmen bawahan terhadap kemajuan organisasi, partisipasi sebagai syarat sukses pemberdayaan. Yang kedua, inovasi. Pemimpin mendukung inovasi oleh bawahan. Pemimpin harus memandang bahwa kegagalan inovasi bawahan merupakan kesusahan yang tertunda. Yang ketiga, akses pada informasi. Bawahan harus diberikan akses yang luas terhadap informasi karena dapat menumbuhkan keyakinan. Yang keempat, akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan. Elemen dari pemberdayaan. Menurut Berkel 2007 terdapat 16 elemen yang harus dikedepankan dan menjadi tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan umum, altruisme, tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan keseluruhan masyarakat seperti kedermawanan, rasa kemanusiaan, kebanggaan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, nilai bersama, common values, tingkatkan di mana anggota masyarakat berbagi nilai terutama di ide atau nilai untuk kepentingan bersama sebagai pengganti kepentingan anggota per anggota masyarakat. Yang ketiga, layanan masyarakat, communal service, penyediaan fasilitas dan pelayanan seperti jalan, pasar, air minum, pendidikan, layanan kesehatan, pemeliharaan dan perbaikan kesinambungan. Yang keempat, komunikasi. Adanya komunikasi yang baik di antara anggota masyarakat dan di antara anggota masyarakat dengan lingkungan luarnya. Dimensi komunikasi meliputi adanya jalan, metode elektronika seperti telepon, radio, TV, internet, bahasa yang dapat dimengerti. Yang kelima, percaya diri. Meskipun diekspresikan secara individual, rasa percaya diri harus tersebar di antara semua anggota masyarakat. Masyarakat yang merasa percaya diri tidak akan bergantung pada pihak luar, tidak pasrah, tidak masa bodoh, mampu memperjuangkan haknya dan memiliki visi. Yang keenam, kontekstual. Masyarakat akan semakin kuat berdaya dan mampu mempertahankan dirinya apabila didukung oleh lingkungan dan situasi yang mampu memberikan penguatan tersebut, meliputi lingkungan dan situasi politis. Yang ketujuh, informasi.
tidak sekedar memiliki dan menerima informasi, namun yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi. Adanya kesadaran yang memperjuangkan kebijaksanaan yang dapat di antara tokoh-tokoh kunci masyarakat. Yang kedepan, intervensi. Pola intervensi yang dilakukan harus ditunjukkan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Intervensi terdapat mungkin harus melepaskan diri dari tujuan RT, karena RT pada umumnya menciptakan ketergantungan. Yang kesembilan, kepemimpinan atau leadership. Seorang pemimpin dalam suatu masyarakat memiliki kekuatan pengaruh dan kemampuan untuk menggerakkan anggota-anggota masyarakat. Yang ke-10, jaringan kerja. Berkaitan dengan tidak hanya apa-apa yang Anda ketahui, tetapi yang lebih penting adalah siapa yang Anda ketahui. Dapat menjadi sebuah sumber untuk menguatkan dan memperdatakan masyarakat. Yang ke-11, organisasi. Tingkatan di mana para anggota masyarakat memandang dan mengkoordinasikan dirinya sebagai individu-individu yang memiliki peran dalam mendukung keseluruhan masyarakat. Elemen ini meliputi bagaimana membangun integritas organisasi. Yang ke-12, kekuatan politik. Tingkatan di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik di tingkat desa, regional maupun nasional. Yang ke-13, keterampilan atau skill. Kemampuan yang ada pada individu akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi masyarakat. Yang ke-14, kepercayaan. Tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sama khususnya pemimpin dan pelayan-pelayan masyarakat. Yang ke-15, kesatuan. Kesatuan adalah perasaan bersama dan berbagai sebagai suatu entitas masyarakat. Meskipun dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin atau suku. Yang ke-16, kesejahteraan. Tingkat di mana masyarakat secara keseluruhan memiliki kontrol terhadap sumber daya. Penerapan pemberdayaan pada kepemimpinan. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empower, yang berarti berkekuatan atau bertenaga. Sehingga mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis, mendorong ketertiban semua potensi yang ada secara evolutif. Sehingga 2006. Secara teknis, pemberdayaan adalah usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari perencanaan, manajemen, pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah cara untuk melaksanakan kerjasama dalam organisasi sehingga semua organisasi berpartisipasi penuh dalam organisasi yang sudah dipemberdayakan. Yang kedua, pemberdayaan adalah proses pembangunan dedikasi atau motivasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dengan mutu yang tinggi. Yang ketiga, salah satu cara yang bisa digunakan oleh pemimpin untuk menambahkan dan menciptakan motivasi yang tinggi bagi anggota adalah melalui pemberdayaan. Di sini pemimpin memberikan tanggung jawab dan kekuasaan pada anggotanya sehingga anggota pun dapat meyakini tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.